Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Aulia Pratiwi, kelas A2. Untuk NIM-nya itu 4103 2102225 1113. Baik, yang pertama itu ada perbedaan learning disability. Itu adalah gangguan neurologis yang memengaruhi otak untuk mengatur, mengelola, dan juga mengekspresikan informasi seperti disleksia. Bersifat intrinsik itu bukan karena pengajaran. Sedangkan learning difficulty itu lebih luas karena mencakup eksternal seperti metode belajar, lingkungan, atau bahkan motivasi dan juga kurangnya kesempatan untuk belajar. Untuk contoh di kelasnya itu learning disability, anak disleksia misalnya tidak memahami dan tidak bisa membaca meski sudah diajari berulang kali. Sedangkan untuk anak learning difficulty itu tidak bisa memahami atau tidak bisa memahami karena materinya itu mungkin dijelaskannya sama guru terlalu cepat atau mungkin bahkan kondisi kelas yang tidak kondusif seperti itu. Materi di kelasnya itu learning disability atau LD. Untuk siswa disleksia itu tidak bisa membaca meski sudah diajari berulang kali. Sedangkan untuk learning difficulty itu kesulitan memahami materi atau mungkin gurunya terlalu cepat menjelaskan atau kondisi kelas yang tidak kondusif. Anak berkesulitan belajar itu disebut hidden disability. Secara fisik tidak tampak, kelihatannya normal, tetapi mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Mitos ya bahwa anak berkesulitan belajar itu tidak cerdas. Banyak kok faktanya anak berkesulitan belajar itu bahkan kecerdasannya itu normal atau bahkan di atas rata-rata. Dampaknya itu jika guru mempercayai bisa menurunkan ekspektasi. Itu tidak akan memberi ruang bagi anak untuk berkembang. 2. Berkesulitan belajar itu disebabkan oleh kemalasan itu adalah mitos ya. Karena faktanya itu berkesulitan belajar itu ada gangguan otak, bukan karena kemalasan. Dampaknya itu siswa diberi hukuman, bukan bantuan, memperburuk kondisi psikologisnya. Keempat, ada klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama adalah kesulitan belajar perkembangan terkait fungsi dasar motorik, perhatian, atau bahkan bahasa. Yang kedua, ada kesulitan belajar secara akademik itu terkait keterampilan sekolah seperti membaca, menulis, dan menghitung. Terkaitannya itu adalah gangguan perkembangan, misalnya bahasa akan memengaruhi ke akademik, misalnya membaca. Kelima itu adalah contoh disleksia. Definisinya itu adalah gangguan membaca akibat kesulitan memperoleh bahasa. Ciri di kelasnya itu membaca lambat, sering salah, sulit mengeja, dan susah membedakan antara huruf B sama D, P, dan juga Q. Dampaknya itu adalah kesulitan memahami materi tertulis, menurunnya kepercayaan diri, serta keterlambatan dalam akademik. Yang keenam ada etiologis, faktor penyebab, neurologis, dan juga genetik. Pengaruhnya, kesulitan memproses bahasa dan juga angka, lambat menangkap instruksi. Yang ketujuh ada learner helplessness, kondisi ketika anak merasa tidak berhasil dalam belajar meskipun sudah berusaha dan pada akhirnya berhenti untuk mencoba. Terjadi di kelas ketika anak tidak ada dukungan atau dilabeli seperti bodoh dan juga tidak ada strategi belajar yang sesuai. Yang 8 adalah contoh disleksia yang bersamaan dengan ADHD. Dampak di kelasnya itu adalah sulit fokus membaca dan menulis, mudah terdistraksi, kesulitan menyelesaikan tugas. Dan yang kesembilan itu pentingnya identifikasi dini karena otak anak itu masih dalam masa perkembangan. Semakin cepat dikenali, semakin besar peluang intervensi berhasil. Secara psikologis, deteksi dini mencegah anak mengalami kegagalan berulang yang dapat merusak kepercayaan diri. Intervensi yang tepat juga membantu perkembangan jalur neural yang lebih adaptif. Dan yang ke-10 itu ada prosedur screening kesulitan belajar. Yang ke-1 observasi di kelas, yang kedua identifikasi awal, yang ketiga pengumpulan data, dan yang keempat wawancara, yang kelima itu screening atau asesmen awal, dan yang keenam itu rujukan. Peran guru
Pihak pertama yang mengenali tanda-tanda awal, pengumpulan data, memberikan dukungan pembelajaran di kelas, dan menjadi penghubung utama dalam proses rujukan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.